Sebuah cerita yang mengesankan dan ketepatan dalam memilih ajudan yang pintar, membuat tuan rumahnya menjadi senang. Di sini kita diajari untuk lebih pintar dalam memilih seorang ajudan. Terutama harus jelas identitas dan keadaan karakter maupun sifatnya, sebelum kita menjadikannya ajudan yang setia, loyal, dan baik hati. Tuan rumah di Jepang memiliki seorang istri kantoran yang manis, cantik, muda dan hebat. Dia sangat ramah dan baik hati. Istrinya tersebut bernama Kirana, atau kita sebut saja Kira. Saat itu Kira sedang diantar sama ajudannya ke tempat pemandian air hangat yang terkenal di Jepang. Kira tidak mengetahui kalau kejadian saat itu akan menjadi kebahagiaan dalam dirinya dan menjadi kenangan manis bagi kehidupannya. Saat itu dia sedang dilayani oleh ajudan suaminya yang masih muda dan memiliki sifat baik dalam hatinya. Dia kadang meninggalkan Kira ke belakang untuk beristirahat dan menikmati minuman hangat yang sering dia lakukan. Kira sudah sering memperingati ajudannya tersebut kalau sedang bertugas menjaga Kira agar jangan seperti itu, namun dia sering saja menjawab dengan alasan yang sangat jelas. Ajudannya itu bernama Kotaro. Kejadian itu sudah sering terjadi, dan Kira yang mempunyai sosok yang baik hati serta ramah tidak pernah marah, mendapatkan perlakuan dari ajudannya tersebut. Hilang saat bertugas tidak baik bagi pekerjaannya Kotaro, serta tidak baik bagi masa depan pekerjaannya nanti. Kotaro pun cuma hanya bisa malu dan senyum-senyum saja saat Kira memperingatinya. Kotaro juga sebenarnya mempunyai keinginan lain di hati istri majikannya tersebut. Karena seringnya mereka berinteraksi dan sering bertemu, Kotaro menjadi lebih memahami dalam setiap tingkah dan perlakuannya ke Kira. Sedangkan Kira sama sekali tidak pernah menaruh firasat dan pikiran tidak baik terhadap Kotaro. Dia sudah menganggap Kotaro adalah adik atau saudara laki-lakinya. Sehingga kejadian waktu itu terjadi biasa saja. Saat mereka sudah sampai di villa tempat pemandian air hangat, Kotaro dengan senang hati menjaga dan menuruti perintah Kira dalam mempersiapkan alat-alat serta apapun yang dibutuhkan saat Kira mau relaksasi di villa tersebut. Setelah mereka memesan ruang villa yang Kira senangi, di sana Kira merasa sangat senang melihat pemandangan di dalam villa tersebut, sedangkan ajudannya Kotaro hanya bisa diam dan menerima arahan dan tugas apa yang akan Kira berikan di dalam villa pemandian air hangat tersebut. Kira sudah lama sekali ingin menikmati hangatnya air di villa itu. Aktivitasnya di kantor yang begitu padat dan sangat sibuk, membuat Kira jarang mendapatkan hari libur untuk relaksasi. Pada kesempatan hari itu dia menyempatkan diri untuk menikmati liburnya di luar aktivitas kantornya. Saat Kira mau beristirahat, Kotaro disuruh menaruh-naruh barang bawaan Kira berupa alat mandi dan alat kantor lainnya. Karena barang dan alat kantornya akan dia gunakan nantinya saat ada waktu santai di villa tersebut. Kotaro pun dengan senang hati melakukan tugas yang diberikan oleh Kira. Dengan cekatan dan rapi dia menaruh barangnya Kira itu. Setelah Kotaro menyelesaikan tugasnya menjaga Kira, sifat dan karakternya Kotaro kumat lagi. Dia agak malu-malu dan takut Kira kesal lagi karena dia akan meninggalkan Kirana. Dia terlihat mau meminta izin ke Kira agar diberi kebebasan sebentar untuk melakukan hal meminum air hangat dan bersantai di sebelah villa Kira istirahat. Rasa kecanduan yang tidak bisa Kotaro kendalikan itu membuat dirinya tidak bisa menahan keinginannya untuk segera meminta izin ke Kirana. Karena Kira pada saat itu sedang bersenang hati dan tidak mau diganggu oleh kelakuan ajudannya tersebut, dia memberikan izin ke Kotaro. Terlihat Kotaro sangat senang sekali diberikan kebebasan dan izin untuk meninggalkan Kira saat itu. Kira pun tidak mau merusak suasana hatinya yang sudah lama dia ingini, namun sebelum Kotaro dibebaskan dan diizinkan keluar villa, Kira meminta bantuan sebentar ke Kotaro agar menjaga barang bawaannya dulu di dalam ruangan. Karena Kira sangat gerah dengan pakaian kantor yang dia gunakan sehingga Kirana akan berganti baju kimono agar saat melakukan relaksasi dan mandi di villa menjadi lebih berkesan dan santai. Saat Kira meninggalkan Kotaro berganti baju kimono, Kotaro menjadi berubah pikiran. Mengetahui Kirana akan sendiri di villa membuat pikiran Kotaro menjadi kasihan dan tidak ada yang menjaga istri bosnya itu.
Dan pada saat itulah Kotaro merubah rencana semula untuk minuman hangat dan beristirahat menjadi rencana untuk menjaga keadaan Kira dari situasi buruk yang terjadi. Setelah Kirana berganti baju kimono, dia terlihat anggun sekali. Pakaiannya yang mempesona dan paras wajahnya yang ayu membuat kelakuan ajudan Kotaronya itu menjadi berubah lebih baik. Kirana terlihat ingin melanjutkan pekerjaan kantornya yang belum tuntas selesai tadi di kantor, dengan mengambil alat kantornya itu. Pada saat itu juga dia melihat ajudannya Kotaro sedang mau menjaga keadaan istri bosnya itu. Dia membawa minuman hangat yang habis dia beli tadi di luar dan akan diberikan ke Kirana sebagai hidangan santai Kirana saat bekerja. Akhirnya rencana menjaga Kira terwujud juga. Dengan kebaikan hati Kotaro, Kira dengan senang hati menerima tawaran Kotaro untuk meminum hidangan yang Kotaro berikan dengan gelas yang sudah isi minuman hangat yang ditaruh tadinya oleh Kotaro sebelumnya. Sebelum Kirana diberikan minuman, Kotaro terlihat bertanya dan ngobrol dengan Kirana agar bisa menikmati minuman itu, agar saat Kirana bekerja dia tidak terlalu stres dan tertekan karena kerjaan kantornya belum selesai. Kirana pun secara santai dan pelan-pelan meminumnya. Sambil berkonsentrasi dia mengerjakan pekerjaan kantornya dengan bebas dan santai dia sambil meminum air yang diberikan Kotaro. Sedangkan dari luar Kotaro masih menjaga dan mengawasi Kirana. Semakin lama Kirana bekerja dan dengan ditemani minuman hangat dari Kotaro tersebut, dia sudah merasa lelah dan capek di tubuhnya. Pada akhirnya, Kirana ketiduran dan Kotaro tetap menjaga istri bosnya itu di luar sampai Kirana sadar sendiri nantinya. Sikap ajudan yang baik hati dan setia menjaga Kirana sebagai atasannya sangat perlu dihargai. Kotaro adalah ajudan yang perlu diberi contoh untuk para ajudan lain yang bekerja sebagai pengawal setia di luar sana. Di film cerita pendek ini kita sudah diberikan pesan agar pilihlah pengawal atau ajudan yang latar belakangnya jelas. Karena aktivitas kita dengan ajudan atau pengawal itu akan sering berinteraksi dan bertemu secara langsung. Ajudan memang sangat dibutuhkan untuk kita yang ingin dikawal agar keamanan hidup kita lebih terjaga. Demikian alur cerita singkat dari channel Cuan. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman sobat yang lain, agar saya bisa terus berkarya lagi untuk menemani rebahan sobat di waktu santai. Oke, mantap!